seorang ahli hadis zaman ini, saudara, yang sangat terkenal, yang sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Siapa beliau? Yaitu As-Sayyid Abdullah bin Muhammad ibn Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau mengatakan, laqad ra'al Imamul Muhadditsu Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq Al-Ghumari al-iktifa bi ayatil fatrah fid dalil ala najati walidayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jadi beliau ini punya pendapat cukup untuk membela kedua orang tua Nabi, cukup pakai ayat fatrah saja. Cukup. Nggak perlu repot-repot cari dalil yang lain. Kenapa? Karena ayat Quran bicara masa fatrah sudah jelas. Nah, jadi kata beliau, ini shorihul Quran. Jadi ayat Quran yang shorih, yang nyata, jelas, saudara. Nah, jadi nggak usah lagi repot-repot cari dalil yang lain. Hadis yang manapun kalau bertentangan dengan shorihul Quran, hadis itu nggak bisa dipakai, saudara. Khususnya yang dibicarakan di sini adalah hadis-hadis ahad, saudara. Walaupun orang lihat itu hadis sahih, kalau dia bertentangan dengan shorihul Quran, maka nggak boleh dijadikan dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baik, ya ikhwan, sampailah kita pada kesempatan hari ini untuk membahas tema tentang ayah dan ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah bunda Nabi ini, benarkah mereka itu kafir dan musyrik sebagaimana dilontarkan oleh banyak dai-dai, ustadz Wahabi. Jadi secara umum kalangan Wahabi, secara umum yang kita ketahui, mereka sepakat bahwa ayah bunda Nabi kafir, musyrik, dan nanti akan diazab di hari kiamat. Na'udzubillahi min hadzal kalam. Kita berlindung kepada Allah daripada ucapan pernyataan seperti itu, ya ikhwan. Nah, maka itu mari kita lihat bagaimana pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ingat, pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pandangan Wahabi. Pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana tentang ayah bunda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara umum di sini kita uraikan secara singkat, tapi nanti saya perlu buka dari disertasi saya. Ada persoalan ini yang lebih rinci. Lebih rinci dengan referensi. Tapi baik, kita buka dulu halaman ini. Pendapat ulama tentang kekafiran ayah bunda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama, Syekh Albani. Ini Syekhul Wahabiyah, salah seorang syekh besar di kalangan Wahabi. Nah, Al-Albani dia berpendapat bahwa ayah bunda Nabi kafir, musyrik, dan masuk neraka. Nanti kita bisa lihat referensinya. Jadi bukan kita nuduh, tapi ini memang pandangan Wahabi seperti ini. Mereka banyak mengikuti pandangan Albani dalam persoalan ini. Nah, kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Munawi. Ya, dia mengatakan bahwa ayah bunda Nabi itu ahli fatrah, sehingga tidak dihisab lagi. Ahli fatrah itu adalah mereka yang hidup di masa kekosongan nubuwah, yaitu dari semenjak diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, masa ini disebut masa fatrah, masa kekosongan Nabi. Bahkan khusus untuk masyarakat Arab, khususnya di Mekah dan sekitarnya, bentangan masa fatrah itu dari zaman Nabi Ismail wafat sampai lahirnya Nabi Muhammad. Karena begitu Nabi Ismail wafat, yang mana Nabi Ismail tinggal di Mekah sampai lahirnya Nabi, nggak ada lagi Nabi yang diutus. Nah, adapun Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Nah, sehingga terjadi kekosongan Nabi, kekosongan dakwah nubuwah. Nah, mereka yang hidup di dalam kekosongan nubuwah disebut ahlul fatrah. Disebut ahlul fatrah. Nah, bagi ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan dalil Quran, ahlul fatrah ya la yuhasab wa la yu'adzab. Mereka tidak dihisab, tidak diperhitungkan, dan tidak disiksa. Nah, nanti akan kita pelajari dalilnya. Nah, inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Munawi. Nah, Ibn Hajar Al-Asqalani punya pendapat, ya, memang ayah bunda Nabi termasuk ahli fatrah. Tapi ahli fatrah tetap ada ujiannya, saudara. Nah, dan dipastikan juga Ibn Hajar mengatakan ibu bapak Nabi, saudara, dalam ujian itu tentu akan lulus, akan masuk ke dalam surganya Allah. Ibn Hajar punya dalil dari beberapa riwayat hadis tentang ahli fatrah. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Fakhrur Razi. Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan bahwa ayah bunda Nabi itu min ahli millati Ibrahim. Jadi semenjak Nabi Ibrahim ke Mekah, dilanjutkan dakwahnya oleh putranya Ismail. Nah, itu anak keturunannya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Nah, itu yang disebut millata Ibrahim. Nah, ayah bunda Nabi satu sisi memang ahli fatrah, tapi di sisi lain di zaman fatrah tersebut beliau mengikuti millah Ibrahim karena Nabi kita belum diutus. Nah, jadi mereka-mereka yang ikut millah Ibrahim Al-Hanifiyah, saudara, tentu mereka tidak disebut kafir atau disebut musyrik karena Nabi kita belum lahir, Nabi kita belum membawa dakwah. Baik, kalangan Sufiyah mengikuti pendapat sejumlah ahli tafsir, mengatakan bahwa di zaman hidupnya Nabi, dakwahnya Nabi, Nabi alaihi salatu wassalam pernah, yaitu ziarah kedua kubur daripada orang tuanya, dan keduanya dibangkitkan kembali untuk bersahadat mengakui Nabi sebagai Rasulullah. Setelah itu mereka diwafatkan. Nah, kalau bagi ahli sufi ini bukan sesuatu yang mustahil. Karena kita tahu mukjizat Nabi Isa umpamanya bisa menghidupkan orang mati, saudara. Kalau mukjizat Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang yang mati, bagaimana dengan mukjizat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kalangan sufi banyak mengikuti pendapat ini.
Tapi ini enggak murni dari kalangan sufi, ini dari kalangan beberapa ahli tafsir, nanti akan kita tunjukkan. Nah, kemudian yang berikutnya Al-Imam As-Sakhawi. Nah, As-Sakhawi punya sikap tawakuf. Artinya tawakuf, diam, enggak bersikap. Jangan bilang kafir, jangan juga bilang enggak kafir. Nah, Sakhawi dalam hal ini memilih tawakuf. Nah, ini kurang lebih secara singkat pendapat ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang status daripada keimanan ayah bunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita keluar dulu sebentar dari slide ini. Kita buka di sini, yaitu kita buka dari halaman, kita lihat di sini halaman 253. Ya. Nah, ini saya punya disertasi waktu mengambil PhD di halaman 253. Saya uraikan di sini tentang al-mas'alatul khamisah, masalah kelima. Judulnya Najatu Walidai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu selamatnya kedua orang tua Nabi. Jadi judulnya keselamatan dua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita sebutkan, perhatikan baik-baik. Ini kenapa ini kita jadikan bahasan di sini. Langsung saja. Baik, mari kita lihat di sini sebagai penjelasan dari slide pertama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah. Qad ikhtalafa ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah telah berbeda pendapat fi mas'alati walidayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam persoalan kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila iddati ara, yaitu menjadi beberapa pendapat. Fassalah al-Imam Suyuti, yang dirincikan oleh al-Imam Suyuti fi kitabihi, di dalam bukunya, kitabnya yang berjudul Masalikul Hunafa fi Walidayil Mustafa. Nah, faulakhisuha kama yali. Nah, jadi ini saya ambil dari kitab Imam Suyuti. Nah, kita ringkesin hanya untuk kelompok-kelompok ini pendapatnya apa saja. Pertama, ar-ra'yul awal. Pendapat yang pertama, inna walidayin Nabi sallallahu alaihi wasallam kafirun musyrik wa finnar. Sesungguhnya kedua orang tua Nabi itu kafir dan musyrik, wa finnar, dan masuk neraka, li dhahir hadits Muslim. Dalil mereka adalah zahir dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nusiba hadzal ra'yu. Nah, pendapat ini dinisbahkan ilal Imamin Nawawi, kepada Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi pendapat ini banyak dinisbahkan kepada Imam Nawawi. Wahabi pun dalam berpendapat ini selalu bawa-bawa nama Imam Nawawi, saudara, karena dia tahu di Indonesia nama Imam Nawawi ini cukup berpengaruh. Tahu di Indonesia ini mayoritas adalah mazhab Asy'ari dan mengikuti daripada banyak pendapat Imam Nawawi, sehingga nama Imam Nawawi dibawa-bawa terus sama Wahabi di kalangan Asy'ari supaya mereka sepakat bahwa memang ibu bapak Nabi itu kafir dan musyrik. Walaqad akhadhar ra'yu walaqad akhadhar ra'ya, dan pendapat ini sudah diambil diikuti oleh Al-Allamah Ibrahim Al-Halabi. Ini kalangan Ahlus Sunnah. Kemudian diambil juga oleh sahib Ainul Ma'bud, yaitu Al-Allamah Abdul Azim Al-Abadi. Jadi pensarah daripada kitab Sunan Abi Dawud yang judulnya Aunil Ma'bud itu juga berpendapat sedemikian rupa. Wa dhahabal Imam Mulla Alil Qari Al-Hanafi, dan Imam Ali Qari yang bermazhab Hanafi yang sangat terkenal juga, yaitu mengambil ila hadzal ra'yi,
yaitu mengambil pendapat ini, di mana disebutkan fi syarhihi ala kitabil fiqhil akbar lil Imam Abi Hanifah. Nah, jadi beliau ikut mengambil pendapat ini dalam sarahnya saat mensarahkan kitab Al-Fiqhul Akbar karangan daripada Imam Abu Hanifah. Wa kataba risalatan mustaqillatan. Nah, dari situ saudara, beliau membuat satu risalah tersendiri biunwan dengan judul Adillatu Mu'taqidi Abi Hanifah fi abawayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu, akan tetapi selanjutnya raja'a an ra'yihi. Beliau tarik, beliau punya pendapat, beliau mundur dari pendapatnya. Di mana fi syarhihi ala kitab Asy-Syifa lil Ghadi'iyat. Begitu beliau baca kitab Asy-Syifa yang biasa dibaca di majelis kita ini di pesantren. Nah, kemudian beliau sarahkan, beliau berubah pendapat. Nah, jadi beliau tidak lagi mengatakan kedua ayah bunda Nabi itu yaitu kafir, saudara. Nah, kemudian walaqad ja'ala hadzal ra'ya jami'ul athariyah. Nah, sementara athariyah yaitu salafi atau kita sebut juga wahabi menjadikan pendapat ini min usuli madhabihim. Nah, ini termasuk usul madhab mereka. Nah, mereka anggap ini urusan akidah, ini urusan usul yang sangat prinsip, sehingga setahu saya hampir semua wahabi ikut pendapat yang pertama ini. Nah, jadi jangan kaget kalau wahabi-wahabi di Indonesia mau dari yang ekstrim sampai yang paling lembut. Nah, semuanya sama, mengatakan kedua orang tua Nabi kafir, musyrik, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, ar-ra'yus tsani. Saudara. Nah, terus ada tambahan dulu di apa namanya? Ada tambahan sedikit di Mulla Ali Qari. Itu ada kesaksian dari Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari ini seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi. Nah, beliau pada saat menerangkan kenapa Syekh Ali Qari waktu mensarahkan Al-Fiqhul Akbar karya Abu Hanifah mengatakan ayah bunda Nabi kafir, tapi saat mensarahkan kitab Asy-Syifa lil Ghadi'iyat dia ubah pendapatnya. Ternyata ayah bunda Nabi itu tidak kafir. Nah, yang dijelaskan oleh Muhammad Zahid Al-Kautsari, saudara, kesannya seolah-olah karena beliau sedang mensarahkan kitab Al-Fiqhul Akbar karya Abu Hanifah, seolah-olah Abu Hanifah itu berpendapat ayah bunda Nabi itu kafir. Nah, ini diluruskan oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Nah, beliau mengatakan dalam salah satu kitabnya, dalam persoalan ini saya kupas dalam disertasi, di mana beliau katakan bahwa Al-Fiqhul Akbar karya Abu Hanifah ada beberapa nuskhah. Jadi ada beberapa nuskhah, ada nuskhah yang di India, nuskhah yang di Irak, nuskhah yang di Mesir, nuskhah di beberapa negara. Ternyata kebanyakan nuskhah menyatakan Abu Hanifah justru berpendapat ibu bapak Nabi tidak kafir. Nah, jadi Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari mengatakan nuskhah yang digunakan oleh Syekh Ali Al-Qari, Mulla Ali Al-Qari, itu adalah nuskhah saudara yang menyatakan ibu bapak Nabi kafir. Tapi sebetulnya itu nuskhah saudara tidak sama seperti nuskhah lainnya. Nah, artinya apa? Artinya saudara diduga kuat nuskhah tersebut bisa diubah oleh seseorang atau salah tulis. Saudara, yang mestinya ghair kafir ditulis kafir. Nah, itu yang terjadi. Makanya Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari mengatakan, kami dari mazhab Hanafi sampai imam kami meyakini bahwa ibu bapak Nabi tidak kafir. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi ini sengaja saya sampaikan karena Wahabi ini kadang-kadang pakai itu kalau bicara ke Asy'ari itu Imam Nawawi bilang ayah bunda Nabi kafir. Kalau mereka bicara ke kalangan Hanafi, itu Mulla Ali Qari mengatakan ayah bunda Nabi kafir.
Nah, maka itu hal ini dibantah oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari rahimahullahu taala wa ra'ah. Sekarang kita masuk ke pendapat yang kedua. Mari kita lihat. Ar-ra'yus tsani. Inna waliday Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua ayah bunda Nabi bu'itsa ba'da wafatihi, dibangkitkan kembali setelah wafatnya. Nah, dibangkitkannya di zaman setelah Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadi Nabi. Summa aslama, kemudian dua-duanya masuk Islam. Wa mata maratan ukhra, dan keduanya meninggal kembali. Zahaba ila hadzal ra'yi. Nah, yang punya pendapat di antara ini, di antaranya pertama At-Tabari, saudara. Nah, jadi Tabari termasuk ulama salaf. Wa Ibnu Syakir juga berpendapat sedemikian rupa. Begitu juga wal Khatibul Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi juga punya pandangan seperti itu. Ditambah lagi Was-Suhaili dan juga wal Qurtubi. Nah, jadi ulama-ulama ini sebagiannya kita lihat memang masyhur dalam ilmu tafsir, punya pendapat seperti ini. Wahtara hadzal ra'ya. Nah, inilah pendapat yang dipilih oleh aktsarus sufiyah, oleh kebanyakan ahli sufi. Makanya tadi di slide pertama kan di sini kita tulis as-sufiyah saja. As-sufiyah berpendapat pernah dihidupkan dan masuk Islam. Nah, di sini saya mau tunjukkan sumbernya. Dari mana nih sufiyah dapat? Nah, ternyata justru ini pendapat yang diperkenalkan tadi sudah kita bacakan oleh Imam Tabari, Ibnu Syakir, wal Khatib Al-Baghdadi, Was-Suhaili, begitu juga wal Qurtubi. Nah, ini semua dimuat oleh As-Suyuti dalam kitab Masalikul Hunafa yang kita sebutkan tadi. Baik, sekarang pendapat yang ketiga. Inna walidayin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua orang tua Nabi min atba'i millati Ibrahim al-Hanifiyah, yaitu termasuk daripada pengikut atau pemeluk milah Ibrahim, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, zahaba ila hadzal ra'yi. Nah, yang ngambil daripada pendapat ini Al-Imam Al-Mawardi, saudara. Nah, Imam Mawardi juga bermazhab Syafi'i. Wa wafaqahu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, sepakat dengan Imam Mawardi yaitu Imam Fakhrur Razi. Dua-duanya bermazhab Syafi'i. Nah, Imam Fakhrur Razi ini sahibut tafsir al-masyhur, yang terkenal tafsirnya. Nah, jadi sekali lagi di sini kita lihat bahwa ada ulama yaitu dari kalangan mazhab Syafi'i yang berpendapat kedua orang tua Nabi pengikut millah daripada Nabi Ibrahim. Berarti apa? Berarti tidak kafir dan tidak musyrik. Jadi pendapat pertama aja itu tadi yang mengatakan kafir dan musyrik. Pendapat kedua enggak, pendapat ketiga juga tidak. Sekarang pendapat keempat. Inna walidayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua orang tua Nabi alaihi salatu wasallam min ahlil fatrah, termasuk ahlul fatrah. Ajak duduk di situ, ajak. Sandaran. Zain, duduk di situ Zain. Nah. Jadi pendapat yang keempat menyatakan sesungguhnya kedua orang tua Nabi itu termasuk ahlul fatrah yang tadi kita cerita. Wasayumtahan, tapi duanya akan diuji fi yaumil ba'ats, di hari kebangkitan. Wahuma yuti'ani indal imtihan, dan keduanya sama-sama taat pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Litakirra bihima ainur Rasulillah, litakirra bihima ainur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diluluskan oleh Allah untuk membahagiakan siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Nah, kemudian setelah itu zahaba ila hadzal ra'yi, yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Imam Ibn Hajar
Al-Asqalani. Nah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani punya pendapat sedemikian rupa, ya ikhwan. Nah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani juga Imam Ahlus Sunnah. Beliau adalah bermadhab Syafi'i Asy'ari, saudara. Baik, pendapat yang kelima, Ar-Ra'yul Khamis. Pendapat yang kelima, inna walidayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya kedua orang tua Nabi min ahlil fatra, adalah termasuk ahlil fatra. Tapi fala hisab alaihima. Nah, jadi nggak ada tuh hisab, nggak ada ujian seperti yang dikatakan Ibn Hajar tadi, saudara. Wasayat khulanil jannah, dan keduanya akan masuk surga. Zahaba ila hadzal ra'yi, yang mengambil pendapat ini adalah jumhur ahli sunnati wal jamaah, mayoritas ahlus sunnah wal jamaah. Wakhtara hadzal ra'ya, dan yang memilih pendapat ini diantaranya Al-Imam Al-Munawi. Kemudian wakhtarahu aidan, dan dipilih juga pendapat ini oleh Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah, yang beliau tuangkan fi kitabihi, dalam kitabnya Tuhfatul Murid Sarh Jauharatul Tauhid. Jadi kalau kita baca Tuhfatul Murid sarah daripada kitab Jauharatul Tauhid, dengan tegas Imam Baijuri mengatakan, saudara, pendapat yang nomor 5 ini alhamdulillah. Dan ini kitab Jauharatul Tauhid sarahnya Tuhfatul Murid, saudara, ini menjadi pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang ada di Indonesia. Duduk sebelah sana. Nah, khususnya yang ada di Indonesia, hampir setiap pesantren, hampir setiap majelis taklim yang membahas akidah di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ini pendapat yang diikuti. Kemudian pendapat yang keenam, saudara, at-tawaqquf fi mas'alati walidain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara, sikap tawakuf, artinya tawakuf, enggak bilang kafir, enggak bilang muslim. Mereka diam, tidak bicara dalam hal ini, enggak berani. Nah, ini pendapat siapa? Hadza ra'yul Imam al-Fakihani. Saudara, juga wal Imam Sakhawi. Nah, Imam Sakhawi juga berpendapat seperti ini. Nah, jadi menarik kita lihat, saudara, perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, sekarang saya nukilkan di sini, dalam disertasi saya nukilkan ada yang menarik, yaitu pernyataan saudara seorang ahli hadis zaman ini, saudara, yang sangat terkenal, yang sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Siapa beliau? Yaitu As-Sayyid Abdullah bin Muhammad Ibn Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau mengatakan, laqad ra'al Imamul Muhadditsu Abdullah ibn Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari al-iktifa bi ayatil fatrah fid dalil ala najati walidayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, jadi beliau ini punya pendapat cukup untuk membela kedua orang tua Nabi, cukup pakai ayat fatrah saja. Cukup. Nggak perlu repot-repot cari dalil yang lain. Kenapa? Karena ayat Quran bicara masa fatrah sudah jelas. Nah, jadi kata beliau, ini shorihul Quran. Jadi ayat Quran yang sorry, yang nyata, jelas, saudara. Nah, jadi nggak usah lagi repot-repot cari dalil yang lain. Hadis yang manapun kalau bertentangan dengan shorihul Quran, hadis itu nggak bisa dipakai, saudara. Khususnya yang dibicarakan di sini adalah hadis-hadis ahad, saudara. Walaupun orang lihat itu hadis sahih, kalau dia bertentangan dengan shorihul Quran, maka nggak boleh dijadikan dalil. Terus beliau mengatakan wa firrat ala hadis kufrihima. Nah, juga saudara, li'annahu, dan juga ayat tersebut cukup untuk yaitu menolak daripada hadis-hadis yang menjelaskan kedua orang tua Nabi itu kafir. Kenapa? Li'annahu mu'aridun li sharihil ayatil Qur'aniyah. Nah, karena semua hadis yang bercerita bahwa ayah bunda Nabi itu musyrik kafir, saudara, mu'arid li sharihil ayatil Qur'aniyah.
semuanya bertentangan dengan ayat Quran yang jelas, saudara. Wala yahtajul istidlal bil ahaditsid dhaifah. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi ngumpulin hadis-hadis sampai yang dhaif dikumpulin juga demi membela daripada kedua orang tua Nabi. Jadi kata beliau nggak perlu, satu ayat itu cukup. Kata Imam Ghumari ini, satu ayat aja udah cukup. Mau ngapain repot-repot? Padahal maksud ulama yang lain ngumpulin hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif untuk memperkuat dalil. Karena kan hadis dhaif kan manakala sepakat dengan Quran, sepakat dengan hadis sahih, kan boleh dipakai sebagai dalil. Tapi kenapa Al-Ghumari sampai mengatakan begini, saudara? Artinya Al-Ghumari di sini ingin mengambil to the point-nya aja. Itu hadis-hadis yang dipakai oleh yang mengatakan orang tua Nabi itu kafir, musyrik, walaupun itu sahih, itu ahad, bertentangan dengan sharihul Quran. Selesai. Nah, jadi nggak mau buang waktu ngelayani Wahabi Al-Ghumari, saudara. Nah, akhirnya beliau katakan apa di sini, saudara? Wa ayatul fatrah. Kenapa demikian? Karena ayat fatrah itu qaulullah. Itu adalah firman Allah an zamanil fatrah, tentang zaman fatrah yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, di situ kita lihat ayatnya dituangkan ya ikhwan. Bagaimana Allah punya firman, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 19. Jelas sekali di sana Allah firman, fan faqala ta'ala, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rasuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Nah, faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi di sini dalam ayat ini Allah menjelaskan sekaligus menegur ahlul kitab, saudara, bahwa di sana memang ada zaman fatrah, saudara, di mana Allah tidak menurunkan rasul. Nah, tapi jangan kemudian pada akhirnya begitu rasul datang ahlul kitab nolak. Nah, sampai ahlul kitab mengatakan nggak ada nazir yang datang, nggak ada basyir, nggak ada nabi yang datang. Nah, di sini dibantah oleh Allah. Allah udah utus bahwa Muhammad itu basyirun wa nadhir. Muhammad itu pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan. Artinya ini ada nabi nih, udah selesai masa fatrah. Nah, jadi ayat ini menunjukkan masa fatrah itu ada. Makanya beliau katakan wallahu azza wajal dhammana, Allah yang menjamin bi anna ahlal fatrati salimin min adzabillah, bahwa sesungguhnya ahlul fatrah itu selamat dari siksa Allah. Fawalidayn Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara adalah kedua orang tua Nabi min ahlil fatrah. Wa sukanul jaziratul arabiyyah fil jahiliyah qabla ba'tsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun penduduk jazirah Arab di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'atahum rasulun basyirun wa nadhirun. Enggak pernah datang kepada mereka seorang rasul yang memberikan peringatan atau yang membawa kabar gembira, juga yang memberi peringatan. Kama akhbarna Allah taala bidzalik, di mana Allah kabarkan kepada kita juga dalam Al-Qur'an, di mana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, mari kita lihat ayatnya, wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Allah yang nyatakan, kami tidak pernah kirim kepada mereka ya Muhammad sebelum kamu seorang nabi, seorang nadhir, seorang pemberi peringatan. Nah, jadi di sini Allah sendiri yang menyatakan bahwa masyarakat Arab khususnya sejak perginya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kembali kepada Allah, tidak pernah diutus seorang nabi pun, saudara. Nah, kemudian kata Al-Ghumari, saudara, fa ahlul fatrah, sementara ahlul fatrah itu salimun minal azab. Sepakat ulama ahlul sunnah bahwa ahlul fatrah itu selamat dari azab. Kenapa? Dengan dalil Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah yang mengatakan, wa ma kunna mu'adzibin, kami tidak akan pernah menjadi pengazab atau penyiksa suatu umat, saudara, suatu kaum. Enggak, hatta nab'atha rasula, sampai kami kirim seorang rasul. Itu pernyataan Allah tuh. Jadi Allah tidak akan mengazab suatu kaum, suatu bangsa, saudara, sebelum Allah mengirim rasul ke sana.
Kalau Allah sudah kirim Rasul, Nabi, kasih peringatan ke mereka, kemudian mereka menolak, mereka menentang, baru Allah kirim azab. Nah, artinya di sini ada jaminan dari Allah. Nah, orang yang hidup di masa-masa kekosongan Nabi, mereka tidak diazab. Nah, saya mau tanya, ini ayat-ayat yang disampaikan tadi, ini firman siapa? Firman Allah. Nah, ibu bapak Nabi masuk dalam itu. Nah, makanya Al-Ghumari mengatakan cukup pakai ayat-ayat Quran, tolak hadis manapun yang menyatakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Simpel cara berpikir Imam Ghumari, saudara. Sudah ada ayat Quran kok yang terang-terangan menyatakan begitu, ibu bapak Nabi masuk ke dalam ayat tersebut. Nah, kenapa ini ayat harus dibatalkan dengan sebuah hadis ahad? Nah, jadi makanya beliau katakan enggak, walaupun itu hadis sahih tapi hadis ahad, selama bertentangan dengan lebih kuat, maka dia menjadi hadis syadz. Hadis syadz itu, saudara, hadis riwayat orang yang thiqah bertentangan dengan yang lebih thiqah, atau riwayat kuat tapi bertentangan dengan yang lebih kuat. Jadi kalau ada satu riwayat kuat tapi bertentangan dengan yang lebih kuat, maka yang kuat menentang yang lebih kuat, itu namanya syadz. Syadz itu jenis hadis dhaif yang nggak boleh dipakai menjadi dalil. Kira-kira jelas tidak? Tapi zahirnya kalau dia bersendiri, dia sahih. Zahirnya dia kuat. Tapi begitu diselidiki ternyata dia bertentangan dengan yang lebih kuat, maka statusnya menjadi syadz, saudara. Jadi syadz itu adalah hadis yang sebetulnya dasarnya bukan dhaif. Dasarnya dia kuat, sahih. Tapi karena setelah diteliti bertentangan dengan yang lebih kuat, maka akhirnya statusnya jatuh dari sahih menjadi syadz. Nah, syadz itu artinya nyeleweng, nyimpang, saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Baik. Nah, kemudian dari sini kita balik. Terlalu panjang kalau saya bacakan Al-Ghumari, saudara. Masih banyak lagi yang beliau sampaikan. Kita balik, yaitu ke slide kita. Tadi itu sudah sampaikan pendapat-pendapat ulama. Sekarang kita masuk yang berikutnya. Slide yang berikutnya yaitu Syekh Nasiruddin Albani, saudara, mengatakan di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, juz pertama halaman 290, juz pertama hadis ke 297, bukan, maaf. Silsilah Ahadits Sahihah juz 1 halaman 297 hadis ke 158 dan 159. Nah, di perpustakaan kita ini silsilah hadis sahihah ini ada. Silsilah hadis dhaifah karya Albani ada. Silakan dibuka ya ikhwah. Nah, di situ beliau berpendapat jahiliyah bukan ahli fatrah. Pokoknya semua umat yang hidup di zaman jahiliyah, termasuk ayah bunda Nabi, bukan ahli fatrah, saudara. Sehingga beliau berpendapat, saudara, tanpa ragu bahwa ayah bunda Nabi kafir dan musyrik. Jadi beliau bantah kalau ada ulama yang mengatakan sebagai ahli fatrah, saudara. Jadi beliau meyakini ahlul fatrah itu semua jahiliyah, saudara, dengan dalil ada hadis yang Nabi menyatakan sejumlah orang, Nabi sebut nama-nama sejumlah orang yang hidup di zaman jahiliyah, si fulan, semua di neraka. Nah, itu dijadikan dalil. Nah, ini buktinya ahlul fatrah Nabi sebut mereka masuk neraka. Nah, jadi dari mana ahlul fatrah itu tidak disiksa, tidak diazab? Nah, itu nanti dalilnya kita lihat jawabannya. Baik. Nah, di sini saudara yang dijadikan dalil oleh Albani dan juga dijadikan dalil oleh semua Wahabi. Yang pertama, hadis an Hamad ibn Salamah an Thabit an Anas. Jadi sebuah hadis saudara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang bersumber dari Hamad bin Salamah, yang mendapatkannya dari Thabit an Anas. Anas di sini Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya, anna rajulan qal, ada seseorang datang kepada Nabi
kemudian bertanya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di manakah ayahku? Nah, kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, finnar, ada dalam neraka. Jadi orang ini datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, gimana nih ayahku dulu di zaman jahiliyah nih? Ada di mana dia sekarang? Dia udah meninggal." Nabi menjawab, finnar, ada dalam neraka. Falamma qafada'ahu faqal. Akhirnya begitu dapat dengar begitu, saudara, dia berbalik mau meninggalkan Nabi dan wajahnya seperti nggak enak, disebut bapaknya masuk neraka. Nah, kemudian begitu Nabi lihat wajahnya nggak enak, Nabi panggil lagi. Nah, kata Nabi apa? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu ada di dalam neraka. Jadi Nabi mau menginformasikan kepada yang bersangkutan, bukan ayah kamu saja, ayahku juga masuk neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang dipakai sebagai dalil utama, saudara, di dalam mengkafirkan ayah Nabi. Dipakai dalil utama ini oleh kalangan Wahabi di seluruh dunia, mau di Timur Tengah maupun di Indonesia. Wahabi yang ekstrim maupun yang enggak ekstrim, sama dalam hal ini sama. Mereka punya pendapat ayah bunda Nabi itu masuk neraka, ya ikhwan. Nah, itu hadis yang dipakai untuk mengkafirkan ayah Nabi. Jadi kata mereka tuh, Nabi kok yang bilang ayahnya ada dalam neraka, berarti Nabi dong mengakui kalau ayahnya itu musyrik, bukan Islam, tidak beriman. Yang kedua, hadis tentang ibu Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis itu, ya ikhwan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Satu hadis marfu yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa bunyi hadisnya? Diceritakan bahwa Nabi, saudara, mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi, aku meminta izin kepada Tuhanku, an astaghfiru li ummi, untuk memohon ampunan. Memohon ampunan li ummi, buat ibuku. Falam ya'zan li, tapi Allah tidak mengizinkan aku. Wasta'dzantuhu, kemudian aku minta izin kepada Allah, an azura qabraha, nah, untuk aku bisa ziarahi kuburnya. Fa'adzinali, maka Allah mengizinkan aku, saudara. Wa fil hadis, saudara, ada tambahan setelah diizinkan, annahu baka wa baka man haulah, bahwa Nabi menangis dan akhirnya nangislah para sahabat di sekitarnya yang ikut dengan Nabi, saudara. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, saudara. Jadi ada dua hadis, dua-duanya ada dalam Sahih Muslim, saudara. Dan kita tahu hadis-hadis Sahih Muslim ini hadis yang sangat menjadi sumber utama bagi kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan secara umum, bahwa hadis Sahih Muslim ini dinilai tidak ada hadis maudhu dan tidak ada hadis dhaif. Semua hadisnya sahih. Nah, dengan alasan itulah maka kaum Wahabi mengatakan, lihat, Imam Muslim yang meriwayatkan dua-duanya hadis sahih, saudara. Sehingga dari kalangan ulama Ahlus Sunnah, saudara, yang cenderung berpendapat kedua orang tua Nabi itu kafir berdasarkan riwayat Muslim, pertama adalah Imam Nawawi, yang kedua Ibrahim Al-Halabi, dan yang ketiga adalah Mullah Ali Al-Qari. Tapi Mullah Ali Al-Qari tadi sudah kasih catatan, akhirnya belakangan menarik pendapatnya, saudara. Nah, tinggallah Imam Nawawi dan Al-Abadi. Al-Abadi, saudara, tadi yang mengarang kitab Aunil Ma'bud, pensarah daripada kitab Sunan Abi Daud, saudara. Jadi tinggal An-Nawawi, Al-Abadi, dan Al-Halabi. Nah, dari tiga nama ini memang Imam Nawawi yang paling menonjol, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga sikap Imam Nawawi tersebut dijadikan sebagai dasar argumentasi, khususnya saat Wahabi ada di tengah-tengah kalangan Asy'ariyin yang memuliakan daripada Imam Nawawi. Ini dijadikan dalil untuk mempengaruhi mereka agar mereka semua percaya
kalau ibu bapak Nabi kafir dan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saudara. Nah sekarang ini tentang Syekh Nasiruddin Albani. Nah berikutnya Al-Imam As-Suyuti. Yang tadi sudah saya katakan dalam kitab Masalikul Hunafa fi Walidayin Mustafa, saudara. Yaitu dalam kitab ini, nah, Imam Suyuti itu bicara tentang ayah bunda Nabi sebagai ahli fatrah, saudara. Nah di situ dikemukakan dalilnya. Pertama makna fatrah, saudara. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 19, ya ahlal kitab, hei ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kamu sekalian utusan kami, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, yang menerangkan bagi kamu sekalian di zaman kekosongan Nabi. Artinya dari Nabi Isa udah nggak ada Nabi, kosong. Sekarang datang Nabi yang baru, Nabi Muhammad, mengisi kekosongan tersebut. Jadi di sini Allah sendiri yang menyebutkan ada istilah fatrah. Nah kemudian qala Salman Al-Farisi, sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mengatakan fatratun baina Isa wa Muhammad sittu mi'ah sanah. Nah, jadi masa kekosongan Nabi antara Isa dan Nabi Muhammad adalah 600 tahun. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya berdasarkan dua dalil ini, istilah fatrah itu memang ada. Istilah fatrah itu memang ada, bukan mengada-ngada, saudara. Kemudian itu istilahnya. Terus jaminan ahlul fatrah, kata Imam Suyuti, dalam Al-Quran jelas Allah menyatakan faqala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Surat Al-Isra ayat 15. Allah yang menyatakan kami tidak akan menyiksa siapapun sampai kami kirim seorang rasul kepada mereka. Artinya selama rasul belum dikirim, memberikan peringatan kepada mereka, membawa kabar gembira, saudara, mereka tidak bertanggung jawab atau tidak diminta pertanggungjawaban. Dengan kata lain, mereka tidak dihisab. Kalau tidak dihisab, berarti mereka tidak diadab. Nah kemudian kita lihat lagi, saudara, di surat Al-An'am ayat 131, Allah juga menyatakan, dzalika allam yakun rabbuka muhlikil qura bidzulmin. Saudara, wa ahluha ghafilun. Di sini Allah tegaskan sekali lagi bahwa Tuhan kalian, Tuhanmu, tidak akan pernah menghancurkan suatu perkampungan atau suatu negeri bizulmin, yaitu dengan zalim. Saudara, wa ahluha ghafilun. Sementara penduduknya ghafil, enggak tahu apa-apa. Mereka ghafil, udah mereka lalai, ya, tapi belum. Di sini Allah enggak bakal siksa mereka itu dengan zulum, saudara. Nah, jadi yang disiksa itu kalau mereka ghafil. Artinya ghafil, udah dikasih peringatan, Rasul udah datang, Nabi udah datang, tapi tetap membangkang, baru Allah binasakan. Nah, jadi kalau mereka belum dikirim Rasul, kemudian mereka dibinasakan, nanti hamba-hamba ini akan protes Allah, kau zalim ya Allah. Masa nggak ada Rasul dikirim ke kami, kami diminta pertanggungjawaban? Makanya Allah nyatakan, Allah tidak akan zalim. Dan Allah tidak akan menghancurkan suatu negeri dengan kezaliman. Enggak. Kalau mereka dihancurkan, berarti pasti Rasul sudah datang ke mereka, peringatan sudah datang ke mereka, tapi mereka membangkang daripada peringatan tersebut. Husain duduk sana, Husain. Nah, baik. Nah sekarang Albani mengatakan jahiliyah itu bukan ahli fatrah. Tadi kita udah bahas. Kata Albani, jahiliyah bukan ahli fatrah. Dijawab di sini, saudara. Sebetulnya udah ada jawaban. Imam Suyuti ini lebih dulu daripada Albani. Nah, Imam Suyuti mengatakan, saudara, jahiliyah itu, saudara, disebut ahli fatrah. Nah, buktinya mana? Nah, karena Allah menyatakan kepada Nabi, wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Ya Muhammad, kami tidak pernah kirim ini kepada mereka. Masyarakat Quraisy nih, masyarakat jahiliyah nih yang hidup di sekitar Nabi. Kami nggak pernah kirim kepada mereka seorang pun dari nadhir. Nggak ada seorang Nabi pun kami kirim kepada mereka. Jadi Allah yang menyatakan
bahwa masyarakat jahiliyah yang dihidup di zaman Nabi adalah satu kaum yang belum dikirim kepada mereka seorang nabi. Nah, kalau belum dikirim kepada mereka seorang nabi, berarti mereka ahlil fatrah, saudara. Yang berikutnya, saudara. Nah, Allah sendiri yang menyatakan, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablik la'allahum yahtadun. Dua ayat ini menjadi bukti Allah yang menyatakan bahwa masyarakat jahiliyah enggak dikirim kepada mereka seorang rasul pun sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak perginya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, saudara, lebih jauh lagi nih. Kalau dihitung dari zaman Nabi Isa lebih ke bawah. Dari mulai zaman Ismail sampai zaman Nabi Muhammad, kekosongan Nabi. Nggak ada Nabi, nggak ada Rasul. Nah, tadi Allah udah nyatakan di ayat yang sebelumnya sudah kita baca. Allah jamin, Allah tidak akan siksa suatu kaum kalau mereka belum dikirim kepada mereka Rasul. Jadi dari zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi, ini nggak ada nabi yang dikirim. Berarti kalau nggak nabi nggak dikirim, Allah siksa tidak mereka? Enggak, Allah nggak bakal siksa mereka. Itulah jaminan bahwa ahli jahiliyah adalah ahli fatrah yang tidak dihisab dan tidak diazab, saudara. Ini dijelaskan dalam kitab Imam Suyuti. Silakan baca kitab Masalikul Hunafa fi walidayil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk slide yang berikutnya, saudara. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi hadis yang digunakan oleh Wahabi, saudara. Nah, bagaimana nih? Cara kita menghadapinya bagaimana? Ini kan hadis sahih. Ini kan hadis dalam sahih Muslim, dua-duanya. Nah, bagaimana cara jawab kita? Nah, maka yang pertama, saudara, nanti akan kita bahas. Yang pertama, hadis tersebut hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Itu dulu. Dan yukhaliful Quran, bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kaidah di Ahlus Sunnah, kalau ada hadis dhaif bertentangan dengan sharihul Quran, maka sharihul Quran yang dikedepankan. Jadi Quran itu lebih kuat daripada hadis. Nah, maka itu para ulama Ahlus Sunnah mengatakan hadis tersebut ahad. Dan dia bertentangan dengan sharihul Quran, dengan ayat Quran yang jelas, yaitu ayat-ayat fatrah yang tadi sudah kita bacakan. Nanti ada tambahan ayat yang lain. Yang kedua, saudara, hadis tersebut walaupun ada dalam Sahih Muslim, boleh ditolak, tidak digunakan dengan alasan sad, dengan alasan bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Nah, ada yang nanya, emang boleh hadis Sahih Muslim nggak dipakai, saudara? Nah, saya tunjukkan sekarang. Saya buka, ada satu perkara yang cukup menarik, saudara. Saya bukakan sekarang dari disertasi saya. Nah, kita balik lagi ke disertasi. Kita buka halaman 277. Mari kita lihat, saudara. Nah, saya mau sampaikan di sini. Di halaman ini saya sedang berbicara dalam disertasi bagaimana mazhab Hanafi ada menolak beberapa hadis sahih dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian mereka dituduh, oh kalau gitu mazhab Abu Hanifah ini menyerang, merendahkan, melecehkan Sahihain, dua kitab sahih, saudara. Nah, di situ kita jawab, enggak begitu cara berpikirnya. Bukan mazhab Abu Hanifah saja, bahkan semua mazhab Ahlus Sunnah pun ada menolak beberapa hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim manakala bertentangan dengan kaidah mereka.
Saudara, mari kita buktikan. Maka itu di sini saya sebutkan inna adam ihtijajihim bihaditsis sahihain, bahwa sesungguhnya mereka kalangan Hanafi, saudara, tidak berargumentasi menjadikan hujah dari hadis sahihain Bukhari Muslim. Laisa ta'nan lil hadis, bukan berarti mereka itu menyerang hadis sahihain. Aulis sahihain, bukan juga berarti mereka menyerang Bukhari Muslim. Hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim, mazhab Abu Hanifah ada yang nggak mau dipakai nih. Saudara, bukan berarti mereka menyerang hadis sahih atau mereka menyerang Bukhari Muslim. Enggak begitu, saudara. Wa innama, yang demikian itu terjadi limutaba'atil qaidatil muqarrarah fi madhabihim. Yang demikian itu bisa terjadi karena hadis tersebut dinilai oleh mazhab Hanafi bertentangan dengan kaidah yang sudah muqarrar, yaitu dalam mazhab mereka, saudara. Nah, makanya mereka kaidah yang mereka tentukan ialah inna min syuruti qabuli khabaril ahad, syarat hadis ahad itu diterima adamu mukhalafati dzahiril kitab, dia tidak boleh bertentangan dengan zahir Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wa adamu mukhalafatil qiyas, dan dia nggak boleh bertentangan dengan qiyas. Itu prinsip mazhab Abu Hanifah. Pokoknya kalau ada hadis ahad walaupun dia sahih tapi bertentangan dengan zahir Quran, nggak dipakai, saudara, sebagai dalil. Dia nggak serang itu hadis, cuman dia nggak pakai. Dia nggak mengatakan hadis itu begini, hadis itu begitu, hadis itu dhaif atau palsu. Enggak. Hadis ini bertentangan dengan kaidah kami karena dia bertentangan dengan zahirul Quran, atau dia bertentangan dengan yaitu dengan qiyas. Mazhab Abu Hanifah itu mengedepankan qiyas daripada hadis ahad. Hadis ahad mereka terima kalau nggak bertentangan dengan zahirul Quran dan nggak bertentangan dengan qiyas. Ini kaidah, saudara. Ya, jadi bukan hadis Bukhari Muslim saja, hadis siapapun yang meriwayatkan itu hadis, kalau bertentangan dengan kaidah mereka, mereka tidak terima, saudara. Nah, hal semacam ini terjadi juga di mazhab yang 4, termasuk mazhab Syafi'i terhadap Sahih Muslim. Mari kita buktikan. Perhatikan baik-baik. Wa misalul akhar, saya di sini sampaikan contoh yang lain, saudara. Hadis jawazi nikahil muhrim bil hajj awil umrah. Ada hadis, saudara, yang membolehkan orang yang sedang ihram haji ataupun ihram umrah untuk menikah. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang ihram boleh nikah. Nah, riwayat siapa itu? Bukhari dan Muslim, saudara. Sumbernya dari siapa? An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas meriwayatkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunata wa huwa muhrim. Jadi kata Abdullah ibn Abbas bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Siti Maimunah, beliau dalam keadaan ihram. Nabinya dalam keadaan ihram. Muhrim itu ihram. Nah, jadi kita di Indonesia ini salah istilah. Nah, sebetulnya kalau kita punya saudara perempuan, itu bukan namanya disebut bukan muhrim, disebut mahram. Nah, jadi saudara perempuan kita, keponakan perempuan itu mahram kita, nggak batal wudu. Cuman orang Indonesia biasanya sebut muhrim kita. Nah, dalam bahasa Arab muhrim itu orang yang berihram, udah tancepin niat ihram, memakai pakaian ihram, itu namanya muhrim. Baik. Nah, ini hadis Ibn Abbas ini ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, saudara. Nah, kemudian laqad ihtajja bihadzal hadis sahih. Hadis ini dipakai menjadi dalil oleh fuqahaul Hanafiyah, oleh ahli fikih Hanafi, ala jawaz nikahil muhrim bil hajj wal umrah. Jadi boleh orang yang ihram baik saat haji maupun umrah untuk melakukan pernikahan. Qala al-Kasani, saudara, seorang satu ulama besar mazhab Hanafi, min a'immatil Hanafiyah. Nah, beliau mengatakan wa kadzalikal hillu a'ni kaunahu halalan ghaira muhrimin au kaunaha halalan ghaira muhrimatin
laisa bisartin li jawazin nikah indana. Jadi beliau mengatakan dalam mazhab kami, saudara, orang mau ihram enggak ihram, muhrim atau bukan muhrim, perempuan laki itu bukan syarat urusan pernikahan. Jadi walaupun dia dalam keadaan ihram boleh menikah. Dalilnya ini hadis yang dipakai. Nah, kali ini mazhab Hanafi pakai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, yang menarik justru mazhab yang tiga yang nggak pakai. Jadi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali nolak. Ini hadis, saudara. Nah, kan menarik. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ditolak, saudara, oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Mari kita lanjutkan, saudara. Kita lanjutkan lanjutannya tentang mazhab jumhur ahlus sunnah dalam persoalan ini. Ammal jumhur, adapun mayoritas ulama, minal malikiyah, dari kalangan maliki, wasyafi'iyah, dan dari kalangan mazhab syafi'i, wal hambaliyah, dan dari kalangan mazhab hambali, fadhahabu, mereka punya pendapat ila adami jawazi nikahil muhrim bil haji wal umrah. Tidak boleh orang berikhram haji umrah menikah, tidak boleh, saudara. Walam yahtajju bil haditsil mazkur. Mazhab yang tiga ini tidak berdalil dengan hadis tadi, saudara. Ma'asubutik, walaupun itu hadis sabit warid ada fi sahihin. Walaupun ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, saudara. Kenapa? Li'anna hunaka, ini alasannya. Sebab di sana haditsani akharani aidan fi Sahih Muslim. Sebab di sana ada dua hadis yang dua-duanya juga ada dalam Sahih Muslim, saudara. Di mana yang pertama ahaduhuma an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman mengatakan annan nabiyya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkah. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau dinikahkan. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Hadis sahih juga, saudara. Kalau yang tadi boleh enggak muhrim nikah? Boleh. Yang ini enggak boleh. Sama atau beda? Bertentangan tidak? Sama-sama di mana? Sahih Muslim. Nah, kemudian yang kedua, wasanihuma an Maimunah radhiyallahu anha, dari Siti Maimunah sebagai pelaku, saudara, yang dinikahi oleh Nabi. Nah, Siti Maimunah bercerita, saudara, dalam hadis ini, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha halalan wa bana biha halalan. Jadi Siti Maimunah sendiri yang cerita, waktu aku dinikahi oleh Nabi, Nabi dalam keadaan halal, tidak ihram. Dan Nabi juga malam pertama dengan Siti Maimunah dalam keadaan halal, dalam keadaan tidak ihram. Nah, ini peringatan Siti Maimunahnya sendiri. Nah, ini dua hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim, saudara. Nah, jadi yang mana diambil? Ibn Abbas bilang, saudara, bahwa Nabi menikahi Maimunah itu dalam keadaan ihram. Maimunahnya sendiri cerita, Nabi menikahi saya dalam keadaan tidak ihram. Dua-duanya hadis sahih. Dua-duanya ada dalam Sahih Muslim. Bahkan yang satu, yang Ibn Abbas, ada dalam Sahih Bukhari juga, saudara. Nah, mestinya kan Ibn Abbas tuh kalau kita lihat ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, saudara. Nah, kenapa ditolak oleh jumhur, oleh mazhab Syafi'i ditolak, mazhab Maliki ditolak, mazhab Hambali ditolak? Bukan mazhab Syafi'i anti hadis, bukan mazhab Syafi'i melekehkan hadis tersebut, bukan mazhab Syafi'i melekehkan riwayat Bukhari Muslim, bukan. Tapi saudara, ada kaidah yang mereka dipakai oleh jumhur. Mari kita lihat, saudara. Di sini, saudara, fatarjihul jumhur. Jumhur mentarjih, menyatakan lebih kuat hadisu Maimunah. Hadis Maimunah radhiyallahu anha lebih dikedepankan oleh jumhur ala hadis Ibn Abbas radhiyallahu
anhu. Jadi jumhur mengatakan hadis Maimunah lebih kuat daripada hadis Ibn Abbas. Nah, pertanyaannya, kenapa saudara? Mari kita lihat di sini. Wa fi hadhil mas'alah, saudara, sebab dalam perkara ini li'anna Maimunah sahibatul qissah. Sebab Maimunah sebagai yang punya cerita, yang ngalamin, yang punya cerita dan yang ngalamin lebih tahu daripada yang tidak ngalamin. Abdullah ibn Abbas enggak ngalamin waktu Nabi menikah dengan Maimunah, enggak ngalamin, saudara. Abdullah ibn Abbas ini termasuk sighar sahabat kecil, saudara. Nah, jadi enggak ngalamin waktu Nabi kawin sama Maimunah. Nah, yang enggak ngalamin atau enggak hadir, kok bisa tahu? Lebih tahu daripada yang ngalamin. Saya mau tanya nih sekarang nih, kalau bahasa kita lebih percaya sama yang bawa kabar apa sama yang ngalamin? Yang ngalamin, saudara. Maka jumhur enggak menghina Ibn Abbas, enggak. Jumhur mengira mungkin Ibn Abbas salah paham, salah cerita, salah informasi. Tapi enggak dihina, enggak dikatakan Ibn Abbas pendusta, Ibn Abbas ngarang cerita, enggak ada. Ahlus sunnah yang berkata begitu. Ibn Abbas membawa berita, saudara, ternyata berita ini diragukan kebenarannya, bukan karena beliau berdusta, mungkin salah informasi, mungkin salah menyampaikan, saudara. Kenapa? Sebab yang punya cerita justru yang menyatakan Nabi dalam keadaan tidak ihram. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah itu tarjihnya jumhur. Wa amma tarjihul Hanafiyah. Nah, sedangkan mazhab Hanafi, kenapa mereka lebih suka milih yang Ibn Abbas, saudara? Nah, mereka mengedepankan hadis Ibn Abbas, saudara, daripada hadis Maimunah. Kenapa? Nah, mereka mengatakan sebab Ibn Abbas itu aktsaru istiharan ilman wa fikhan wal mas'alah minal masailil fiqhiyah. Nah, jadi kata mazhab Hanafi, mereka mengatakan yang Ibn Abbas lebih kuat karena Ibn Abbas itu ahli fikih, ilmunya lebih luas, lebih banyak, lebih ma'ruf, masyhur, terkenal, ilmunya luas, fikihnya bagus. Nah, sedangkan persoalan ini persoalan fikih. Kata dia, karena ini persoalan fikih, Ibn Abbas riwayat yang dikedepankan. Jadi bukan, ini kaidah yang dipakai oleh mazhab Hanafi. Nah, makanya mazhab Hanafi nggak pakai riwayat yang Maimunah. Nah, apakah mazhab Hanafi menentang riwayat Sahih Muslim? Enggak, yang beliau pakai juga riwayat Muslim juga kok. Apa mazhab Syafi'i menentang riwayat Sahih Muslim? Enggak, yang Imam Syafi'i pakai riwayat Muslim juga kok. Kira-kira jelas tidak? Nah, saya menyampaikan ini hanya untuk menandaskan, ya ikhwan, bahwa adanya hadis dalam Sahih Muslim yang bercerita ayah Nabi masuk neraka, ibu Nabi musyrik, saudara. Nah, hadis yang seperti ini mesti diteliti dulu, jangan terima zahirnya saja. Teliti, periksa. Nah, jangan sampai nanti ada ungkapan seperti kemarin yang ditanyakan oleh salah seorang santri. Kadang-kadang nih Wahabi mengatakan, ini kita Asy'ariyah ribet. Kalau nyari dalil nih takalluf, mengada-ngada dalilnya, saudara. Enggak, bukan mengada-ngada. Itu namanya, saudara, bukan ribet, bukan ruwet, tapi teliti. Ahlus sunnah wal jamaah itu di dalam menerjemahkan suatu dalil, hati-hati. Nah, jadi memang Ahlus sunnah terkenal telitinya, saudara, ahli diqqah. Betul-betul teliti kalau perkara sesuatu. Ahlul wara, dan hati-hati kalau memutuskan suatu perkara, saudara. Nah, makanya begitu ada hadis menyatakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Tunggu dulu. Tapi kan hadis ini sahih. Iya. Ini kan ada dalam Sahih Muslim. Iya. Iya. Nah, loh, kenapa harus berhenti? Kenapa nggak langsung terima? Tunggu dulu. Kan ada yang lebih kuat daripada hadis, yaitu Al-Quran. Kita periksa dulu. Betul nggak begitu? Ternyata di periksa Quran, nggak ada yang menyatakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Bahkan begitu diperiksa Quran, didapatkan ahlul fatrah tidak disiksa. Siapa itu ahlul fatrah? Masyarakat jahiliyah yang mengalami kekosongan Nabi. Nah, ibu bapak Nabi ada di zaman itu, saudara.
Makanya Ahlussunnah mengatakan kalau gitu ini hadis bermasalah. Karena bertentangan dengan Sharihul Quran. Kira-kira jelas tidak? Nah tadi kan dalam persoalan fikih itu, soal nikah, dalam keadaan ihram tidak ihram. Ternyata ada hadis Sahih Muslim yang dipakai, ada yang nggak dipakai oleh ulama. Karena dianggap bertentangan dengan yang lebih kuat. Saudara. Nah itu dalam urusan fikih. Ini kan dalam urusan akidah, hati-hati. Ada satu hadis mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka. Ini urusan akidah. Saudara. Tapi Quran bilang ahlul fatrah nggak diazab. Oh ini ada masalah nih. Saudara. Kalau begitu ini kita timbang dulu. Nah kalau pada akhirnya hadis ini ditolak. Bukan berarti kita menolak Sahih Muslim. Bukan. Karena kita menerima Sharihul Quran. Karena ada ayat yang jelas. Yang jauh lebih kuat dari hadis. Yang menyatakan ahlul fatrah tidak diazab selama Allah tidak mengirim kepada mereka seorang rasul. Allah yang menyatakan Allah tidak akan mengazab. Ibu bapak Nabi hidup di suatu zaman yang belum dikirim seorang rasul, saudara. Berarti ibu bapak Nabi masuk dalam ayat itu, berhadapan dengan hadis ini. Zahirnya bertentangan. Nah kalau bertentangan begini, Quran dulu yang dikedepankan, bukan hadis. Kira-kira jelas tidak? Paham? Baik, kita kembali sekarang ke slide. Nah, jadi hadis ahad dan bertentangan dengan Al-Qur'an. Ini tanggapan kekafiran ayah bunda Nabi. Yang kedua, boleh ditolak dengan alasan syadz. Nah, jadi kalau ada hadis yang bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, boleh gak ditolak? Boleh. Bukan dihina ya. Bukan dibilang palsu. Jangan dibilang palsu. Ini syadz. Bertentangan dengan yang lebih kuat. Yang ketiga. Saudara, boleh diterima. Nah, tapi ada menyarankan. Tapi ini kan hadis sahih. Kalau masih ada jalan diterima saja. Nah, ulama Ahlus Sunnah sepakat. Boleh diterima. Tapi harus ditakwilkan agar tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu namanya al-jama' bainal adillah. Dalil-dalil yang kelihatannya bertentangan digabung. Coba diperiksa, bisa gak dipertemukan? Kalau bisa dipertemukan, hadis itu sahih, terima, selesai. Tapi kalau tetap nggak bisa dipertemukan, tetap nggak bisa ditakwilkan, maka dia harus ditolak. Nah, ternyata hadis-hadis yang dipakai dua hadis tadi ada jawabannya. Nanti kita tunjukkan jawabannya, saudara. Baik dari segi ilmu sanadnya maupun ilmu matannya. Insya Allah. Yang jelas ini sikap Ahlus Sunnah. Hadis ahad, hadis yang bercerita kekafiran ayah bunda Nabi, hadisnya ahad yang bertentangan dengan Al-Quran. Kedua, boleh ditolak dengan alasan syadz, walaupun ada di Sahih Muslim. Saudara, yang ketiga, boleh juga diterima, asal bisa ditakwilkan, ditafsirkan, diterjemahkan, yang tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang keempat, saudara, nah jangan lupa, kalau satu hadis, dia bisa memiliki multi makna. Saudara, ini hadis nanti kalau ditakwil jadi multi makna nih. Enggak mono lagi, saudara. Begitu ditakwilkan, oh maksudnya begini, maksudnya begini. Nah, kalau satu hadis udah kemasukan multi makna, maka multi makna dalam suatu hadis nggak boleh dijadikan dalil. Maka itu ada kaidah, saudara, di kalangan ulama, mata tara al-ihtimal saqatul istidlal. Jadi kalau ada beberapa kemungkinan masuk dalam suatu nas, saudara, maka nggak bisa itu dalil dijadikan dalil yang berdiri sendiri, nggak bisa. Tapi masih boleh dijadikan dalil dengan syarat ada dalil-dalil lain yang menopang. Nah, tapi kalau nggak ada dalil yang menopang, satu cerita dalil lain nggak ada yang menopang. Nah, orang memaknainya dengan aneka ragam makna, saudara. Maka nas tersebut tidak bisa dijadikan dalil, saudara. Nah, baik. Nah, berkaitan dengan ini mari kita lihat. Qala Suyuti fil Hawi lil Fatawa. Imam Suyuti mengatakan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa,
juz 2 halaman 218, saudara. Nah, ini menarik. Apa kata beliau? Annahu laisa kullu haditsin fi sahihi Muslim. Bahwasanya tidak mesti setiap hadis dalam sahih Muslim yuqal bi muqtada. Harus kita berpendapat sesuai apa yang ada di hadis tersebut. Enggak mesti. Saudara, liwujudil mu'arid lahu. Kalau ada dalil lain yang bertentangan. Jadi hadis sahih Muslim kita jadikan dia sebagai hujah, sebagai dalil. Ya, sepakat. Tapi bagaimana kalau ada dalil lain yang bertentangan? Enggak mesti, enggak wajib. Kita hanya di sahih Muslim saja, enggak boleh pakai hadis yang lain. Enggak ada kaidah begitu di tengah ulama, saudara. Nah, jadi di sini artinya jangan juga keberadaan hadis kekafiran ayah bunda Nabi dalam sahih Muslim dijadikan harga mati. Ini udah sahih Muslim nih. Hadis lain udah kita tolak. Ini udah sahih Muslim, tunggu dulu. Saudara, enggak begitu kaidahnya. Kalau ada dalil lain yang lebih kuat, kalau ada dalil lain yang bertentangan, yang mesti diteliti dulu dong. Betul enggak maksudnya seperti itu? Kira-kira paham tidak? Nah, agak ngejelimet emang dikit ya. Nah, tapi jangan bilang Ahlus Sunnah ngejelimet. Enakan ikut Wahabi, bapak ibu Nabi kafir, selesai. Enggak pakai banyak mikir. Saudara, enggak begitu. Itu namanya Wahabi sembrono, ceroboh, ngambil zahir, main hukum, ceroboh. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah bukan ngejelimet, bukan ruwet, tapi teliti dan hati-hati. Saya mau tanya, saudara, mana lebih bagus? Yang ceroboh atau yang hati-hati? Yang sembrono, saudara, apa yang teliti? Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian mari, kata dia, tapi ini kan pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi sendiri setuju dengan hadis sahih Muslim, ibu bapak Nabi kafir. Saudara, kalau melihat sosok Imam Nawawi, jangan cuma dari satu pendapatnya. Tapi lihat juga dari kaidah yang beliau letakkan. Imam Nawawi itu, saudara, beliau itu muhaddis, usuli, mufassir, saudara, dan beliau ahli meletakkan kaidah. Salah satu kaidah yang diletakkan oleh Imam Nawawi ditulis dalam kitab saudara Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, kitabnya kita punya di sini, Syarhul Muhadzab, saudara. Itu juz keempat halaman 342. Apa kata Imam Nawawi? Wa mata khalafa khabarul ahad nassul Qur'an au ijma'an. Manakala khobar ahad, hadis ahad bertentangan dengan nasul Quran, dengan ayat Al-Quran yang sorry, au ijma, atau bertentangan dengan ijma, wajaba, maka wajib tarku zahirihi, tinggalkan zahir daripada hadis ahad tersebut, saudara. Ini kaidah. Ini kaidah, saudara. Nah, kalau ada yang bilang kok Imam Nawawi di sana mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka karena hadis ahad yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Tapi di sini Imam Nawawi mengatakan kalau hadis ahad itu bertentangan dengan nas Quran ijma, ya maka dia mesti ditolak. Nggak boleh dipakai zahirnya, saudara. Nah, maka itu saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, sepakat dalam persoalan ini yang terkait Imam Nawawi. Mereka mengambil kaidahnya Imam Nawawi. Jadi kami mengatakan bahwa kami tidak menggunakan hadis dalam Sahih Muslim tersebut tentang kekafiran ibu bapak Nabi, justru mengikuti kaidah Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi sendiri yang mengatakan kalau ada hadis ahad bertentangan dengan sharihul Quran, bertentangan dengan ijma, wajib ditinggalkan zahir hadisnya. Artinya ditinggalkan zahir hadis apa? Mesti ditakwil supaya nggak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka itu kami takwil nanti hadis ini, saudara, supaya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan dalil lain yang lebih kuat. Artinya yang kami lakukan itulah metodologi Imam Nawawi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah kalau begitu bagaimana? Yang ada di Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan singkat cuma satu kalimat. Ibu bapak Nabi kafir, ibu Nabi musyrik, sudah, saudara. Ya, ini Ahlus Sunnah mengatakan ini min zallatin Nawawi. Zallah itu artinya beliau terpleset di kaidahnya sendiri. Padahal beliau yang meletakkan kaidah,
tapi beliau akhirnya membuat suatu hukum yang bertentangan dengan kaidahnya sendiri, saudara. Itu namanya zallah, terpeleset. Nah, kalau ada ulama terpeleset, yang terpelesetnya yang diambil. Jangan kaidahnya yang diambil. Makanya kita kasih tahu kalangan Wahabi. Nah, kalau Anda mengatakan ini pendapat Imam Nawawi, kami juga ikut metodologi Nawawi, saudara. Nah, yang kalian ambil itu pendapat terpelesetnya Nawawi. Kenapa Anda tidak ambil kaidahnya Imam Nawawi yang selalu beliau gunakan di dalam setiap mentashih hadis? Baca semua kitab-kitab Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi membahas suatu hadis, ini sahih atau tidak, lemah atau bagaimana jadi dalil, kaidah ini nggak pernah hilang. Nempel terus sama Imam Nawawi, saudara. Nah, suatu ketika soal kekafiran ayah bunda Nabi, ini kaidah nggak nempel ke Imam Nawawi. Nah, kalau 1000 kali beliau ijtihad nempel, 1 kali nggak nempel, ini namanya terpleset. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, makanya Ahlus Sunnah menganggap pendapat Nawawi enggak representatif mewakili Ahlus Sunnah dalam persoalan ayah ibu Nabi. Enggak. Beliau terpeleset, saudara. Yang mewakili ulama-ulama yang lain yang sudah kita sebutkan tadi satu persatu. Sampai di sini jelas tidak? Alhamdulillah. Memang ini pelajaran hadis, tafsir, usul, saudara. Dia bukan ngejelimet, bukan. Memang ilmunya itu ada sistem, ada metodologi. Nah, kalau bagi pemula, santri-santri yang baru belajar, memang kelihatannya ribet, ruwet. Nah, tapi bagi para ulama yang sudah mungkin mendalami ilmu hadis, ilmu tafsir, bagi mereka justru nikmat. Oh, begitu dalilnya. Oh, kemari larinya itu dalil, saudara. Nikmat. Dia nikmati. Seperti anak-anak kita kalau lagi main game. Tantangannya makin hebat kan makin enak. Oh, jalannya mesti begini. Oh, mesti kemari. Wah, kalau kemari kita ditembak musuh. Tapi kalau di sini udah benar di jalan. Oh, kita salah jalan. Makin hebat tantangannya. Saya tanya, kalau ini lagi main game nih anak-anak, makin enak gak? Makin enak. Malah dicari yang tantangannya lebih berat lagi. Tapi jangan saya ngomong begini, Habib ngajarin main game nih. Enggak, saya cuma memberikan contoh dengan faktual dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga ulama. Ulama kalau baca dalil, saudara, diperiksa dulu, dia teliti. Kemana nih arahnya? Nah, coba lihat dari sudut pandang ini bagaimana, dari sini bagaimana. Kalau pakai dalil yang ini bagaimana, dalil yang ini bagaimana. Lebih banyak mereka memahami suatu hadis dari banyak sudut, mereka akan lebih, saudara, selamat di dalam mengambil kesimpulan. Jadi kalau kita lihat, oh dari segi bahasanya bagaimana, dari kacamata Al-Qur'annya bagaimana, dari kacamata ilmu usul bagaimana, dari kacamata ilmu hadis bagaimana. Nah, kalau dilihat dari banyak sudut, makin banyak sudut dia memandang suatu perkara, perkara itu makin terang benderang, dan dia makin kemungkinan selamatnya dalam mengambil kesimpulan semakin besar. Tapi kalau ceroboh, sembrono, lihat hadis, baca zahir, selesai. Dan nggak lihat lagi ayat Quran lain, dia nggak lihat lagi hadis lain, ini kemungkinan pendapatnya salah jauh lebih besar, saudara. Nah, maka itu sekali lagi, Ahlus Sunnah ini saya tanya, ngejelimet atau teliti? Ruwet, saudara, atau hati-hati? Alhamdulillah. Sampai di sini jelas? Lanjut.